Pondok Modern Darussalam Gontor berdiri pada tahun 1926 sebagai pelita di dalam kegelapan. Gontor yang sekarang berusia 100 tahun dalam hitungan tahun Hijriah, kini mendidik 33.000 santri di 20 kampus dengan ratusan ribu alumni yang telah sukses di berbagai belahan dunia. Memiliki aset tanah wakaf seluas 1.700 hektar dengan sistem ekonomi proteksinya, pendanaan Gontor berhasil didapat dari berbagai unit usaha yang dikelola langsung oleh santri dan juga guru. Universitas Darussalam Gontor yang meraih akreditasi unggul pada tahun 2023 lalu juga merupakan bagian dari kemajuan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Meskipun demikian, Gontor menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius. Minimnya minat baca di kalangan santri terlihat dari data yang menunjukkan bahwa setiap santri hanya berkunjung ke perpustakaan sekali dalam setahun. Fasilitas pembelajaran eksak dan komputer yang masih belum sempurna perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman santri dalam bidang tersebut. Fenomena menurunnya kemampuan berbahasa juga menjadi sorotan utama. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran santri yang tidak menggunakan bahasa Arab dan Inggris yang nantinya dapat berdampak negatif pada pemahaman santri terhadap pelajaran berbahasa Arab dan juga Inggris. Darussalam Multimedia Language Laboratory hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Sesuai namanya, DMLL adalah sebuah gedung laboratorium serbaguna yang terdiri dari 4 lantai. Gedung ini merupakan integrasi dari perpustakaan yang berada pada lantai 1, laboratorium komputer dan laboratorium bahasa pada lantai 2, laboratorium sains dan auditorium pada lantai 3, hidroponik house dan observatorium pada lantai 4. Perpustakaan pada DMLL dilengkapi dengan library management system untuk mempermudah dan menyederhanakan proses katalogisasi, pengelolaan, pencatatan, dan pendataan buku secara otomatis. Radio frequency identification juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan perpustakaan, terutama pada segi efisiensi sirkulasi koleksi, keamanan koleksi perpustakaan, dan efektivitas pendataan ulang koleksi perpustakaan. Sistem ini dipadukan dengan automated materials handling untuk memproses pengembalian secara otomatis, mengkredit akun pengguna, dan merapikan kembali koleksi. Selain itu, perpustakaan menyediakan ruang debat dan diskusi, ruang pendalaman materi, serta ruang perpustakaan digital dengan komputer. Laboratorium komputer dan bahasa dilengkapi dengan puluhan perangkat komputer yang dapat dipantau dari server menggunakan sistem monitoring. Selain itu, komputer-komputer tersebut menggunakan operating system yang diperkaya dengan kecerdasan buatan yang dapat membantu santri dalam memahami penggunaan komputer. Laboratorium ini juga dilengkapi dengan jaringan super cepat, teknologi cloud dalam penyimpanan data, serta penggunaan perangkat Internet of Things. Teknologi realitas virtual dan augmented reality pun digunakan untuk memudahkan santri dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. Pada lantai 3, terdapat auditorium yang dapat digunakan untuk mengadakan perkumpulan serta dapat menyimulasikan suatu perkara lewat sebuah proyektor agar meningkatkan pemahaman para santri. Selain itu, juga terdapat laboratorium sains yang terdiri dari 3 jenis laboratorium yang menunjang pelajaran sains, yaitu fisika, kimia, dan juga biologi. Ketiga laboratorium ini memiliki seluruh peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang seluruh pembelajaran santri di bidang sains dan robotika yang disertai dengan augmented reality dan modul praktikum interaktif untuk dipraktekkan secara langsung sekaligus dapat diakses melalui VR sebagai simulasi awal. Pada lantai 4, terdapat hidroponik house sebagai lingkungan pertanian inovatif yang memanfaatkan metode tanam tanpa tanah. Sistem pertanian ini dikorelasikan dengan sistem pemantauan nutrisi real time yang menggunakan teknologi canggih berupa sensor pH, sensor electrical conductivity
atau Total Dissolved Solid, sensor oksigen terlarut, sensor suhu dengan menggunakan remote monitoring untuk memantau kesehatan tanaman dan konsentrasi nutrisi secara real time. Sistem ini dapat memberikan informasi yang tepat tentang kebutuhan tanaman, sehingga pemeliharaan dapat disesuaikan secara akurat. Terdapat pula observatorium yang merupakan fasilitas penting yang dirancang untuk memberikan pengalaman astronomi yang mendalam kepada siswa. Observatorium ini memiliki teleskop otomatis yang mengimplementasikan sistem kecerdasan buatan yang memungkinkan pengamatan otomatis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga meningkatkan efisiensi pengamatan dan memungkinkan observatorium berfokus pada penemuan yang lebih cepat. Dengan adanya inovasi DMLL dapat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan poin keempat dan juga 7, dan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Trimurti, yaitu mencetak ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama.